Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji Tuhan, pada hari Minggu yang ceria ini kita bertemu kembali melaksanakan ibadah online sekolah minggu. Apakah adik-adik sudah siap? Nah, kalau sudah siap, kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi lagu hiburan hari ini. Yang pertama, Alive Alive. Yang kedua, hidupku bukannya aku lagi. Dan yang ketiga, oh sukacitaku. Yang keempat, Yesus itulah satu-satunya. Kita nyanyikan lagu yang pertama ya dengan semangat, Alive Alive. Adik-adik, Tante persilahkan duduk kembali, duduk yang manis ya. Kita mau memasuki ibadah kita sambil bernyanyi Give Thanks dengan dilanjutkan dengan hati bersyukur. Kita nyanyikan bersama-sama ya.
Holy One, give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus, syukur karena diberikan putranya Yesus. Kini yang lemah berkata, ku kuat. Yang miskin berkata, ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Baiklah adik-adik semua, saatnya sekarang kita masuk ke ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas semua berkat dan semua hal-hal baik yang telah Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, saat ini Bapa, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Bapa lindungilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Sertai dan lingkupi juga Bapa adik-adik sekolah minggu kami, agar mereka memiliki iman yang teguh kepada Engkau dengan kuat kuasa kasih-Mu. Buat mereka mengerti semua ajaran-Mu yang akan bermanfaat untuk setiap kehidupan mereka Bapa, supaya mereka bisa memberikan yang terbaik dan melakukan semuanya itu yang sesuai dengan kehendak Bapa saja. Terima kasih Bapa yang baik, Engkaulah Allah di atas segala-galanya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan kepadamu. Doa kami ini kami alaskan atas nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat yang pertama. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
Sinar surga cemerlang, terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Baiklah adik-adik semua, sekarang saatnya kita akan membaca ayat hafalan kita untuk minggu ini. Adik-adik semua masih ingat nggak ayat hafalan minggu yang lalu? Kita ulang lagi ya. Ini dia. Halo teman-teman, nama saya Philip Barutu. Saya dari Wikselekop. Saya akan membacakan ayat hafalan minggu yang lalu, tertulis dalam Yohanes 20 ayat 29b. Bunyinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Nah, sekarang kakak akan membacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini ya. Tertulis di Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Udah dapat semua? Tertulis di Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Berbunyi, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sekali lagi kakak bacakan ya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Terima kasih. Dihafal semuanya ya adik-adik di rumah. Minggu depan kita ingatkan lagi. Terima kasih. Baiklah adik-adik semua, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1. Adik-adik sekolah minggu, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi yang indah ini, karena Tuhan masih menyertai kami hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, firman-Mu mau berkumandang. Biarlah Tuhan, Engkau bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, pasti luar biasa. Yang menjadi nats khotbah pada pagi ini, pagi yang begitu indah dan penuh diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, diambil dari Kolose pasal kedua, dimulai dari ayat 6 sampai ke 7. Ayo dibuka, Kolose pasal 2, dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ke 7. Amang membacakannya untuk kita semua. Perikop kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu,
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kita harus tetap semangat. Amang masih ditemani teman kalian. Pasti kalian juga sudah rindu. Teman kalian juga sudah rindu sama kalian. Tunggu ya, Amang panggil ya teman kalian si Ician. Bentar. Nah, ini teman kalian sudah datang. Coba Cian disapa teman-temannya ya. Iya, Mang. Oke, dia akan mau menyapa. Halo teman-teman, apa kabarnya? Luar biasa. Ah, luar biasa. Sampai mulut Cian pun terbukanya besar sekali. Cian mau dengar firman Tuhan nggak? Mau, Mang. Oke, tadi kita membaca dari Kolose pasal kedua ayat ke-6 sampai dengan ke-7. Tadi disebutkan bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai dan yang Cian sayangi, minggu yang lewat, 2 minggu yang lalu, kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Loh, kenapa Cian? Aku sedih, Amang. Kenapa sedih? Nggak bisa cari telur Paskah. Iya, maaf ya teman-teman, bukan nggak diberikan telur Paskah, tetapi kan ada dititipkan ya sama orang tuanya. Memang pada saat ini karena corona kita tidak mengadakan cari telur Paskah. Tetapi kan tadi udah Amang bilang udah disampaikan dari gereja untuk orang tuanya supaya disampaikan ke anak sekolah minggu. Cian dapat nggak? Dapat, Amang. Iya, dapat berapa? 2. Kok 2? Kan dibilang kemarin 1. Oke, nggak apa-apa dapat 2. Adik-adik sekolah minggu pasti udah dapat. Bagaimana telur Paskah? Telur melambangkan kehidupan yang baru. Setelah Yesus bangkit, yang lama ditinggalkan dan yang baru harus kita songsong. Kita harus menjadi orang-orang baru. Makanya tadi dikatakan hidup tetap di dalam Dia. Artinya di dalam Yesus Kristus. Ya, harus tetap di dalam Yesus Kristus. Tadi disebutkan Cian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Berakar. Seperti apa ya itu ya kok berakar? Aku tahu, Amang. Berakar seperti apa? Pohon. Iya, seperti pohon. Adik-adik tahu nggak? Adik-adik sekolah minggu tahu nggak pohon ya? Pohon kelapa tahu nggak? Loh, kenapa kok gitu sampai mukanya mulutnya sampai terbuka lebar, Cian? Amang menghina ya? Bukan menghina. Masa anak pulau tak tahu pohon kelapa? Iya, tahu. Amang cuma nanya tadi. Anak-adik di sekolah minggu tahu nggak? Ya, pasti tahu ya kelapa. Pohon atau pohon lah semuanya. Supaya dia hidup harus berakar kuat. Supaya dia tumbuh. Iya, supaya tumbuh. Kalau tumbuh langsung bagaimana? Berbuah. Iya. Ya berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau nggak berbuah diapain, Cian? Ditebang. Diapain lagi? Dibakar. Iya. Jadi seperti itu. Oke, Amang ada mau minta bantu Kak Cecil ini bagian keyboard kita. Amang mau nyanyi dulu. Ada Amang bikin lagu. Lagunya ikuti adik-adik sekolah minggu ya. Gampang kok lagunya. Cuma berakar, bertumbuh, berbuah. Berakar, bertumbuh, berbuah. Oke, Kak Cecil tolong diiringi ya. Adik sekolah minggu di rumah ikut ya. Iya, sama-sama ikuti. Aku mau berakar, berakar, berakar di dalam Dia. Aku mau bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh di dalam Dia. Aku mau berbuah, berbuah, berbuah di dalam Dia. Aku mau berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Dia. Satu lagi, Kak. Aku mau
mau berakar, berakar, berakar di dalam Dia. Aku mau bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh di dalam Dia. Aku mau berbuah, berbuah, berbuah di dalam Dia. Aku mau berakar, aku mau bertumbuh di dalam Dia. Oke, Kak Cecil, terima kasih. Sian, suka nggak lagunya? Suka Amang. Iya, lagunya Amang bikin gampang kok, cuma itu aja. Seperti lagu tadi, bagaimana Tuhan mengharapkan supaya kita berakar, bertumbuh dan berbuah seperti pohon tadi. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari dosa, orang-orang manusia baru, anak-anak sekolah minggu ini udah anak-anak baru ini. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa. Jadi kita harus hidup di dalam Dia. Tadi di firman Tuhan juga bagaimana diibaratkan seperti pohon. Dan Amang tadi sudah menyanyikan. Pohon supaya berguna, dia harus berakar kuat, dia harus bertumbuh, dan dia harus menghasilkan buah. Supaya dia berguna. Seperti itulah anak-anak sekolah minggu. Tahu ya berakar ya? Pohon kelapa itu di pinggir pantai dia berakar kuat. Kalau enggak, kan banyak angin di pinggir pantai. Dia bisa roboh kalau akarnya kuat. Lalu dia bertumbuh, lalu dia menghasilkan buah kelapa. Dan buahnya bisa dinikmati. Kalau enggak ada buahnya, pasti dipotong sama yang punya. Seperti itu. Dan juga di firman Tuhan kali ini, dikatakan dibangun di atas Dia. Apa itu Cian yang dibangun? Orang. Bukan orang yang dibangun. Apa itu Amang? Pernah nggak lihat tukang? Pernah, Mang. Bangun apa? Rumah. Iya, membangun seperti membangun rumah. Seperti firman Allah, dalam firman Allah juga dikatakan kan, membangun rumah harus bagaimana? Di atas pasir, Cian? Tidak, Mang. Iya, jangan di atas pasir, nanti datang angin, gampang roboh. Jadi membangunnya harus di mana? Di atas batu karang. Iya. Di atas batu karang atau di permukaan yang keras. Pernah nggak lihat? Adik-adik sekolah minggu pernah nggak lihat orang membangun rumah? Sian pernah nggak? Pernah, Mang. Seperti apa? Dibikin atapnya. Ya bukan langsung atapnya. Harus pertama dulu pondasinya. Anak-anak tahu nggak arti pondasi? Sian tahu nggak pondasi? Tahu, Mang. Apa itu? Nggak tahu, Mang. Tadi katanya tahu. Ditanya, pondasi itu artinya dasar. Jadi kalau membangun rumah itu bikin dasarnya dulu, dikorek dulu tanahnya, dibikin semennya, dibikin batunya yang kuat supaya kokoh. Iya, kalau nyambung-nyambung nomor 1 dia. Tapi nggak apalah, daripada nggak tahu ya Cian ya. Oke, supaya kokoh dasarnya harus kuat. Supaya kalau kuat dasarnya, nanti atapnya juga bisa kuat. Kalau ada angin puting beliung, dia tidak dirobohkan. Seperti itulah anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus harus seperti pohon yang berguna, harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Iya, harus seperti itu. Jadi kalau bangun rumah harus pondasinya bagaimana? Kuat. Iya, harus kuat. Pondasinya harus kuat. Supaya kita bisa tetap di dalam Yesus Kristus. Kan seperti pohon nyanyian itu kan juga ada Yesus pokok dan kita adalah, iya, kita adalah carangnya ataupun kita ranting-rantingnya, kita cabangnya. Kalau kita tetap di dalam pohon, kita selalu mendapat makanan dari akarnya itu. Ya kan seperti itu. Jangan mau kita tidak menghasilkan buah karena nanti akan dipotong dan dibakar. Cian mau nggak dibakar? Nggak, Mang. Gimana rasanya dibakar? Nggak tahu. Iya memang nggak tahu ya karena belum pernah dibakar ya. Iya. Tapi seperti itulah nanti dibakar di neraka kalau nggak berguna. Anak-anak sekolah minggu yang Amang cintai, marilah menjadi anak-anak yang berguna. Dengan bagaimana? Dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Seperti itu ya. Semoga khotbah kita pada saat ini anak-anak sekolah minggu bisa mendengarkan dan mempraktekkannya dalam kehidupan. Jangan cuma mendengar saja tetapi menjadi pelaku-pelaku firman
firman. Ya, pelaku-pelaku firman. Anak-anak sekolah minggu boleh mencontoh bagaimana yang baik. Jadi buah-buahnya itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Kita kan sudah pernah kan belajar buah-buah roh? Sudah, Mang? Iya, sudah banyak. Kesabaran seperti itu juga. Kelemah lembutan banyak. Dulu Amang juga kasih nyanyiannya kan? Iya, pasti pada lupa ini semua. Sian juga udah lupa kan? Iya, Mang. Iya, nggak apa-apa lah. Tetapi yang penting kita harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Amin. Kita tutup firman Tuhan kali ini dengan berdoa. Kita tundukkan kepala kita. Kita lipat tangan. Ayo adik-adik yang di rumah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah berkumandang pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau ajarkan anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu khususnya HKBP Batu Haji Lama ya Tuhan. Untuk mereka hidup di dalam iman sehingga mulai mereka berakar dan mereka bertumbuh. Dan mereka berbuah menghasilkan buah yang manis. Sehingga mereka boleh Tuhan menjadi berguna di tengah-tengah lingkungan mereka. Dan juga Tuhan Kau berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan yang telah berjari lelah mengajari mereka. Sehingga mereka Tuhan boleh tetap bersemangat mengajari anak-anak kami Tuhan dengan sukacita. Juga Tuhan kalaupun ibadah kami sampai pada saat ini masih ibadah secara virtual. Biarlah Tuhan ini tidak mengurangi kehikmatan kami Tuhan untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami. Agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dari Gedung Jemaat nomor 407 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu.